Pernahkah kamu merasa seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat, seolah tanganmu bergerak sendiri membuka aplikasi dan uangmu hilang tanpa sadar? Itulah yang terjadi saat seseorang terjerat dalam lingkaran judi online. Dan yang lebih mengerikan, luka itu tak hanya di dompet, tapi juga di dalam jiwa. Judi online saat ini telah berkembang menjadi salah satu masalah sosial dan psikologis terbesar di Indonesia. Data dari Bareskrim Polri mencatat hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 3 juta warga Indonesia telah terlibat dalam aktivitas judi online, baik sebagai pemain aktif maupun pasif. Yang membuatnya berbahaya adalah aksesibilitas dan kamuflase. Hanya dengan ponsel dan pulsa, seseorang bisa masuk ke dunia yang menjanjikan mimpi kaya tapi menghancurkan realitas. Berdasarkan teori psikologi perilaku, B.F. Skinner menyebut ini sebagai intermittent reinforcement. Artinya, hadiah yang muncul tidak selalu tapi sesekali justru membuat perilaku semakin kuat dan sulit dihentikan. Bayangkan seseorang memenangkan 50.000 setelah kalah 10 kali. Otaknya menangkap sinyal bahwa masih ada harapan sehingga ia terus bermain. Ini menciptakan siklus candu, harapan, kegagalan, keinginan balas dendam, kegagalan lagi. Dampak psikologisnya antara lain kecemasan berlebihan, rasa bersalah dan malu, gangguan tidur, depresi, bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup. Dalam banyak kasus, pemain judi online mengalami disasosiasi, yakni kehilangan koneksi dengan realitas hidupnya. Menurut teori cognitive distortion, otak kita sering membuat kesalahan logika seperti, tadi hampir menang, mungkin habis ini pasti menang. Ini bukan judi, cuma main game. Aku main kecil-kecilan, nggak bikin rugi kok. Inilah bentuk self-deception, kebohongan kepada diri sendiri yang membuat seseorang terus berada dalam perangkap. Dan perlu disadari, judi online bukan sekadar masalah moral atau ekonomi. Ini adalah masalah kesehatan mental. Sekarang mari kita bicara tentang jalan keluar. Saya tahu bahwa tidak mudah, tapi sangat mungkin dilakukan. 1. Sadari dan akui masalahnya. Langkah pertama adalah kesadaran. Tidak ada pemulihan tanpa pengakuan. Katakan pada diri sendiri, aku sedang bermasalah dan aku butuh bantuan. 2. Putuskan akses blokir aplikasi, hapus rekening yang biasa digunakan, ganti rutinitas saat waktu kosong. Hal-hal teknis kecil ini sangat penting. 3. Buat sistem dukungan sosial. Ceritakan pada orang terpercaya, bisa keluarga, sahabat, atau konselor profesional. Karena kecanduan tumbuh dalam kesunyian, tapi bisa sembuh dalam hubungan. 4. Ganti pola pikir dan aktivitas, terapkan prinsip CBT, Cognitive Behavioral Therapy, yaitu menyadari pikiran keliru, lalu menggantinya dengan pikiran yang sehat. Contoh, alihkan waktu bermain menjadi waktu membaca, olahraga, atau kerja produktif. 5. Ikut komunitas pemulihan gabung dalam komunitas seperti Gamblers Anonymous atau grup pemulihan lainnya. Setiap orang bisa jatuh, tapi tidak semua orang memilih bangkit. Jika kamu merasa sedang berada dalam jurang judi online, ingat, kamu tidak sendirian. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk berubah. Karena sadar adalah awal dari kebebasan. Subscribe channel Ruang Konseling untuk video lainnya seputar pemulihan mental, refleksi diri, dan perjalanan menemukan makna hidup.